Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya juga mengucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun saudara berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Biarlah hati kita selalu terbuka akan kebenaran firman. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Mengubah Kutuk Menjadi Berkat. Kita akan baca 2 Samuel 24 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. 2 Samuel 24 ayat yang ke-18. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu." 24 dan 25. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Amin. Saudara, Alkitab mencatat Daud raja yang diurapi Tuhan itu pernah jatuh di dalam dosa dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi orang Israel. Dosa apa? Kesombongan. Karena pada satu kali dia menyuruh orang menghitung seluruh penduduk Israel, terutama yang bisa memegang pedang atau berperang. Dan 2 Samuel 24 ayat 9 menunjukkan jumlah mereka yang bisa berperang adalah 1,3 juta orang. Ini luar biasa karena rupanya semua atau hampir sebagian besar orang Israel dipersenjatai. Bandingkan dengan TNI Polri di Indonesia, jumlah seluruh TNI dan Polri di Indonesia itu kira-kira 800.000 orang saja. Pasukan cadangannya 400.000 saja. Jadi jumlahnya 1,2 juta. Yang bisa berperang pada zaman Daud 1,3 juta. Dan ini kira-kira sudah 4.000 tahun yang lalu, saudara. Jadi bisa bayangkan seluruh rakyat dipersenjatai untuk berperang. Tapi Tuhan marah karena apa? Karena ternyata dengan menghitung itu seakan-akan orang Israel atau Daud tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia pikir dengan besarnya pasukan yang mereka miliki, mereka bisa mengalahkan musuh. Saya percaya kita tidak boleh menjadi orang yang mengandalkan diri sendiri, kekuatan kita. Oh, uang saya banyak, relasi saya banyak, saya pasti akan menang. Karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan sangat menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan apa akibatnya? Dosa kesombongan ini akhirnya dihukum oleh Allah. Allah menghukum mereka 3 hari. Penyakit sampar, penyakit menular itu masuk kepada seluruh perkampungan Israel. Dan dalam 3 hari 70.000 orang mati. Ini penyakit menular yang lebih parah dari COVID-19, saudara. Itu sudah pernah terjadi pada zaman Daud. 3 hari saja 70.000 orang meninggal dunia. Tetapi kita melihat dalam ayat ini bagaimana kemudian tulah, wabah, penyakit menular yang sangat berbahaya ini bisa berhenti. Ada 3 hal yang kita perlu pelajari. Bagaimana supaya mengubah kutuk menjadi berkat. Dan kalau saudara merasa ada banyak tantangan, kesulitan, bahkan beberapa mungkin engkau ditekan oleh kutuk tertentu, Allah bisa membebaskan saudara karena di dalam Yesus kutuk
bisa berubah menjadi berkat. Yesus sanggup membalik keadaan dari minus menjadi plus, dari tidak bisa menjadi bisa, dari lemah menjadi kuat, bukan karena hebatnya kita, tapi karena tangan Tuhan yang menolong kita dan karena kita taat kepada firman-Nya. Siapa percaya? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yang pertama, saudara-saudara, yang dilakukan oleh Daud sehingga kutuk 70.000 orang mati, Allah murka kepada mereka, berubah menjadi Allah berbelas kasihan dan memberkati mereka ketika mereka mulai mendirikan mezbah. Makanya tadi di dalam ayat yang ke-18 dikatakan oleh Nabi Gad, pergilah dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Apa itu mezbah? Secara umum mezbah artinya batu-batu yang ditumpuk dan di atasnya kemudian dipersembahkan korban bakaran. Bagi kita sekarang yang penting bukan batu yang ditumpuknya, tetapi ketika kita berhimpun bersama, suami istri, orang tua, anak, bahkan seluruh jemaat, berkumpul untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah dengan hati yang sungguh takut akan Tuhan, mencintai Dia. Karena ketika kita hidup berfokus kepada diri, kutuk akan datang. Ketika kita hidup berfokus kepada Kristus, maka berkat akan dicurahkan. Tuhan ngomong gini dalam Keluaran 20 ayat yang ke-24. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kau kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tuhan janji, if you build it, I will come. Kalau kamu membangun mezbah, aku akan datang kepadamu dan aku akan memberkati engkau. Hari ini kalau saudara mau nasibmu berubah, dari sial menjadi beruntung, dari rugi menjadi terberkati, dirikan mezbah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Saudara boleh kerja banting tulang, peras keringat, kepala di bawah, kaki di atas. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, sia-sia semuanya. Kalau Tuhan menutup pintu berkat, tidak akan ada orang bisa membukanya. Tapi kalau engkau mendirikan mezbah, mengakui Tuhan sebagai Raja dalam hidupmu, taat kepada setiap firman Tuhan, Tuhan akan membuka pintu berkat. Dan kalau Tuhan buka, tidak akan ada orang yang sanggup menutupnya, karena tangan Tuhan lebih kuat dari siapapun yang ada di dalam dunia ini. Dirikanlah mezbah, hiduplah dalam doa, pujian, penyembahan. Beribadahlah dengan setia kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber dalam kehidupan kita. Allah sanggup mengubah kutuk menjadi berkat ketika kita mendirikan mezbah. Yang kedua, saudara, bagaimana orang-orang Israel yang dikutuk, tulah datang, puluhan ribu orang mati, tiba-tiba bisa membalik keadaannya. Tidak lagi ada orang mati karena tulah itu, malah mereka diberkati Tuhan. Yang kedua, mereka kemudian membangun bait Allah. Tahukah saudara bahwa tempat pengirikan Arauna yang dibeli oleh Daud dan kemudian didirikan mezbah sehingga tulah itu berhenti, di kemudian hari di tempat yang persis sama oleh anak Daud atas petunjuk dan perintah Tuhan melalui Daud, didirikan bait Salomo. Jadi kalau saudara tahu ada bait Salomo yang pernah didirikan di Yerusalem, itu tepatnya di tempat di mana tulah itu berhenti. Ada mezbah di sana, kemudian ditingkatkan menjadi bait suci yang sangat indah. Artinya Daud dan kemudian pelanjutnya Salomo mengerjakan karya besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya
bahwa Allah kadang-kadang mendorong kita untuk melakukan satu karya besar sebagai tampilan, showcase, supaya orang-orang melihat karya keselamatan di dalam Kristus. Ingatkah saudara, ketika Tuhan menyuruh seorang yang bernama Nuh untuk membangunkan bahtera yang sangat besar, dan bahtera itu adalah bahtera keselamatan. Karena pintunya cuma satu, hanya bisa ditutup oleh Tuhan sendiri, hanya bisa dibuka oleh Dia, saudara-saudara. Dan ini menyebabkan orang yang masuk ke dalam bahtera beserta seluruh binatang yang masuk ke dalam bahtera diselamatkan. Nuh melakukan karya besar bagi Tuhan. Dia mengundang orang-orang untuk masuk ke bahtera itu supaya orang-orang menerima keselamatan. Daud merasa bahwa yang dia harus bangun untuk kemuliaan nama Tuhan bukan bahtera, tapi yang harus dibangun adalah rumah sembayang, rumah yang besar, bait suci Tuhan. Dan itulah yang kemudian dia kerjakan. Dalam 1 Tawari 22 ayat yang kelima, dikatakan demikian, karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah atau bait yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah apa? Luar biasa besarnya, sehingga menjadi apa? Kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum dia mati. Daud bilang, aku punya Allah yang besar, karena itu waktu aku bangun bait Allah, maka rumah itu, bait itu harus luar biasa besarnya. Bukan cuma besar, luar biasa besarnya. Sehingga apa? Menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Bukan cuma bagi orang Israel, bukan hanya bagi lingkungannya, tapi bagi tempat-tempat yang lain. Karena tempat itu tempat yang besar, yang megah, yang bagus. Menjadi ternama, termasyur, dan orang-orang bisa datang ke bait Allah. Tujuannya apa? Untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga ini menjadi sebuah alat, wahana untuk orang beribadah, untuk orang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, yang membangun bait suci Allah puluhan ribu orang. Dari tukang batu, tukang kayu, macam-macam. Semua orang, tua, muda, besar, kecil, terlibat di dalam pembangunan tersebut. Karya Allah yang besar ini. Dan itu selesai pada zaman Salomo, anak Daud. Dan pada waktu pentabisannya, hadirat Allah, Shekinah glory, awan kemuliaan Allah menyapu bait Allah itu. Sehingga imam-imam yang berpakaian putih jatuh semua. Tidak ada yang bisa tahan di hadapan hadirat Tuhan. Karena apa? Awan kemuliaan Allah ada di sana. Saya percaya yang penting dalam sebuah ibadah bukan hanya gedungnya yang besar, gedungnya yang bagus, tapi kehadiran Tuhan. Tuhan hadir dan Tuhan menjamah setiap kita. Hari ini waktu engkau beribadah, jangan hanya datang mendengarkan khotbah, tapi rindukan Tuhan hadir, menjamah hidup saya dan saudara. Tuhan melawat hidup kita, sehingga hidup kita tidak pernah sama lagi. Karena yang paling penting adalah kehadiran Tuhan di tempat ini. Siapa yang rindu Tuhan ada dan menjamah kita yang hadir pada saat ini. Akibatnya saudara, karena Daud bisa membangun mezbah yang kecil, Salomo membangun bait Allah yang besar. Bukan cuma beberapa orang diberkati, seluruh bangsa diberkati luar biasa. Karena 2 Tawari 9 ayat 20 berkata, segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Jadi Salomo kemudian membangun istana yang perabotannya semua terdiri dari emas murni. Dan perhatikan kalimat terakhir ini saudara. Baca bersama. Perak tidak dianggap berharga pada zaman Salomo. Wow, ini luar biasa. Perak
nggak berharga. Mungkin kalau sekarang dianggap seperti batu biasa. Ini jangan, karena semuanya emas murni. Saudara, saya yakin kalau kita mendirikan mezbah bagi Tuhan, kalau kita melakukan karya besar bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan, seluruh negeri akan diberkati Tuhan sampai dibahasakan. Perak aja tidak ada nilainya karena Allah memberkati umat Israel secara luar biasa. Siapa yang rindu seluruh kita diberkati oleh Tuhan? Saya berdoa usaha saudara maju diberkati Tuhan, hutang-hutang saudara lunas. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Engkau tidak akan meminjam, tapi engkau akan meminjamkan kepada orang-orang. Engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan itu akan terjadi kalau kita mentaati apa yang diajarkan oleh Alkitab. Bangun mezbah bagi Tuhan. Lakukan karya besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hal yang ketiga yang menarik hati saya adalah mengapa Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Kesialan yang dialami oleh Daud dan orang Israel karena dosa kesombongan ketika dia bertobat, Tuhan ubah menjadi sesuatu yang luar biasa pada masa itu dan kemudian hari. Karena Daud berani membayar harga. Dia membayar harga dengan berani. Jadi ketika Nabi berkata, dirikan mezbah di tempat pengirikan Arauna. Dia langsung datang, ketemu sama Arauna. Dan dia bilang, ini ladang kamu? Iya. Berapa biayanya? Saya mau bayar. Lalu Arauna bilang, engkau adalah raja. Seluruh kerajaan ini adalah milikmu. Ambil saja. Ambil saja, apalagi saya tahu bahwa ini adalah sangat penting untuk menghentikan tulah wabah yang ada. Ambil saja, gratis. Sampai hari ini ada banyak orang Kristen senang gratisan, saudara-saudara. Ya, kalau bisa gratis, mengapa mesti bayar? Begitu. Tapi lihat sikap Daud. Daud adalah orang yang tidak mau gratisan. Dia bilang, bukan, aku nggak mau gratis. Aku mau bayar. Aku mau bayar dengan harga yang mahal. Karena aku tidak mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan tidak membayar apa-apa. Saya melihat mengapa Daud diberkati Tuhan. Karena dia punya hati yang rela berkorban. Selama engkau pikirannya hidupmu apa-apa gratisan, sulit maju saudara. Tuhan sulit memberkati orang yang hatinya sempit. Tapi kalau kita selalu pikir apa yang aku bisa lakukan bagi Tuhan dan kerajaannya dan pekerjaannya. Bukan hanya ingin diberkati. Ketika kita punya hati yang besar, hati yang ingin mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, di sanalah Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara dahsyat di dalam kehidupan kita. Mulai dari hati, tidak boleh miskin, sempit, tapi harus punya hati yang kaya. Saudara, kalau kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, ada beberapa dosa yang dijabarkan dan orang mesti bertobat kalau enggak masuk neraka. Hati-hati. Saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit atau homoseksual, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada satu kalimat yang saya pikir agak aneh ya. Orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang pelit tidak masuk surga. Ibu-ibu, suamimu pelit? Bapak-bapak, istrimu pelit? Karena banyak bapak yang bekerja kemudian uangnya dia serahkan kepada istrinya. Jadi bukan istri yang minta uang kepada suami. Suami yang minta uang kepada istri. Mam, mau ke gereja nih hari ini. Nih 10.000. Hah? Kok 10.000? 5.000 buat naik motor, gojek. 5.000 buat persembahan. Lah buat makan, puasa. Supaya lebih diberkati Tuhan katanya. Ada yang kikir, ada yang pelit.
Alkitab bilang orang pelit tidak masuk surga. Loh, kenapa sampai dosa pelit aja disebut tidak masuk surga? Karena orang pelit itu menyembah mamon, menyembah materialisme. Allah ingin kita menyembah Dia. Kita tidak boleh hidup hanya ingin mendapatkan keuntungan bagi diri. Karena sama dengan menyembah mamon, kikir. Tapi belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, saya percaya ini mengajar kita untuk memberi. Daud adalah raja yang sampai hari ini dikenal. Bintang Daud tetap menjadi bendera Israel bahkan. Karena Daud adalah orang yang tahu membayar harga untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kalau saudara dan saya ingin menjadi orang yang terberkati seperti Daud ini, kita harus memberi karena melihat kebutuhan. Daud melihat kebutuhan yang besar dan dia memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ada seorang anak, kita juga nggak tahu siapa namanya, tapi hidupnya menjadi teladan karena ketika dia lihat kebutuhan, ada 5.000 orang yang kelaparan belum makan, dia persembahkan 5 roti dan 2 ikan untuk mengenyangkan 5.000 orang. Saudara, ketika kita melihat ada satu kebutuhan, maka persembahan kita, pemberian kita akan menjadi sesuatu yang berharga. Lihat apa kebutuhan yang ada di keluarga kita, di rekan-rekan kita, di gereja kita, dan belajar memberikan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Yang kedua, membayar harga yang menjadi berkat adalah ketika kita memberi karena ketulusan. Bukan karena terpaksa tapi karena tulus. Ada seorang wanita yang memecahkan botol berisi minyak narwastu dan mencurahkan semuanya di bawah kaki Yesus. Itu adalah upah orang kerja kira-kira setahun dihabiskan hanya dalam beberapa menit menunjukkan cintanya kepada Tuhan. Bayangkan gaji setahun dipersembahkan semuanya pada saat itu di bawah kaki Yesus. Karena dia mencintai Tuhan. Dan dia mendapatkan berkat rohani yang luar biasa. Jangan kita memberi karena ingin dipuji orang. Itu seperti Ananias dan Safira, saudara-saudara. Yang akhirnya justru memberi, ingin dipuji, mati. Saya percaya pemberian yang tulus itu sesuatu yang sangat berkesan. Saudara pernah dengar ada orang yang namanya Charlie Chaplin, pelawak yang sangat ternama dari Amerika Serikat. Satu kali dia cerita, waktu saya masih kecil, papa saya ngajak saya pergi untuk nonton pertunjukan sirkus di Tanah Lapang. Jadi mereka jalan berdua dan mereka ngantri mau beli karcis. Di depan mereka ada seorang bapak dengan istrinya dan 4 orang anaknya yang masih kecil-kecil yang juga ingin nonton sirkus ngantri. Dari tampilan mereka, kelihatan mereka adalah orang yang sederhana, bukan orang kaya. Dan ketika petugas loket itu menyebutkan biaya untuk 6 orang sekian, bapak itu keringetan, gelisah. Dia ambil dompetnya, dia buka, dia hitung, dia rogoh lagi sakunya berusaha menemukan uang yang lain. Tetap tidak bisa, dia bingung saudara. Anak-anaknya menantikan dia karena apa? Rupanya uangnya tidak cukup untuk membayari 6 orang. Barangkali untuk 4 orang cukup sehingga 2 harus pulang. Tapi siapa yang harus pulang? Melihat itu, ayah dari Charlie Chaplin mengeluarkan uangnya dari saku, $20, menjatuhkannya ke tanah. Dan dia tepuk pundak orang ini, dia bilang, "Pak, uang Bapak jatuh tuh." Saudara-saudara, orang ini bingung karena dia sebetulnya tahu dia nggak punya uang itu, tapi dia ambil uang itu. Dan kemudian dibilang, "Terima kasih Pak ya, terima kasih." Karena dia tahu itu adalah pemberian orang ini tanpa mau mempermalukan siapapun. Oh, mereka senang sekali masuk ke sirkus tersebut, menonton pertunjukan. Dan kemudian ayah daripada Charlie Chaplin berkata, "Ayo kita pulang, kita nggak usah nonton pertunjukan sirkus." Kenapa? Karena uangnya cuma $20 dan dia berikan kepada orang yang ada di depannya. Charlie Chaplin berkata, "Ini pertunjukan yang paling hebat yang pernah saya lihat.
bukan pertunjukan sirkus. Tapi bagaimana ayah saya dengan ketulusannya mau menolong orang yang sedang mengalami kesusahan tanpa memamerkannya kepada siapapun. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat berkesan di dalam hati saya. Saya percaya Tuhan juga ingin kita punya kerelaan hati, ketulusan hati untuk kita bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Kebutuhan, ketulusan. Yang ketiga adalah kerelaan. Memberi harus dengan rela. Seperti Daud memberikan yang terbaik, membayar, gak mau gratisan. Karena dia ingin mempersembahkan yang terbaik dengan rela berkorban untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tahukah saudara bahwa madu itu dihasilkan oleh lebah? Dan untuk menghasilkan 1 sendok makan madu, lebah itu harus terbang bolak-balik ke 4.200 kelopak bunga, mengambil sari-sari manis dari bunga, dan itu hanya bisa menghasilkan 1 sendok makan madu. Dan untuk menghasilkan setengah kilogram madu, maka lebah yang sama harus bolak-balik ke berbagai kelopak bunga, mengisapnya 56.000 kali. Jadi kalau saudara makan madu sesendok, ingat itu saudara, karena lebahnya harus bolak-balik 56.000 kali mengambil sari-sari bunga. Tapi dia rela melakukannya. Bagi siapa? Sang Ratu Lebah. Kalau bagi Sang Ratu Lebah saja, lebah biasa mau melakukannya, apalagi kita mau melakukan bagi raja di atas segala raja, pengorbanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya membaca dalam Alkitab ada jemaat yang miskin sebetulnya. Tapi ketika mereka mendengar jemaat di Yerusalem membutuhkan bantuan, maka kemudian mereka mengumpulkan dana, kasih titip kepada Paulus. Paulus bilang, aduh ini gede banget dibandingkan dengan kemampuan kamu. Mereka memberi lebih banyak dari kemampuan mereka, tapi mereka mendesak karena mereka tahu mereka melakukannya untuk Tuhan. Itulah jemaat yang secara materi mungkin miskin, tapi secara rohani mereka adalah orang yang kaya. Elia pernah datang pada masa kelaparan pada seorang janda di Sarfat yang hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit. Dia mau bikin roti, dia makan, anaknya makan, setelah itu dia mati. Tetapi saudara, Elia berkata, berikan dulu roti itu kepadaku. Dan ketika dia taat, memberikan semua yang dia miliki, yang terbaik. Rotinya tidak pernah habis karena tepungnya selalu ada, minyaknya selalu ada. Allah melakukan mujizat pelipat gandaan ketika kita belajar memberi dengan rela. Dan itu yang dilakukan Daud dalam 1 Tawarikh 22 ayat yang ke-14. Dia berkata demikian. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Saudara Daud mengumpulkan seluruh harta yang dia miliki, dan sebagian besar diberikan untuk pembangunan rumah Tuhan tersebut. Kita harus selalu sadar kita adalah manajer, pengelola, ownernya adalah Tuhan. Dan kalau kita mau melakukan yang terbaik dengan rela hati, Tuhan yang akan melipat gandakan dalam kehidupan kita. Saya ingat sekian waktu yang lalu, ayah saya tanya kepada saya, itu pembangunan di Sumarekon itu tanahnya udah lunas belum? Masih belum, masih sekian tahun lagi saya bilang. Kebutuhannya berapa? Saya sebutkan angkanya saudara. Dia bilang saya udah simpen emas untuk hari tua saya. Tapi saya rasa saya mau berikan saja semuanya untuk Tuhan. Dan dia kumpulkan 12 kilogram emas murni yang dia miliki. Dan dia kasih semuanya untuk gereja kita saudara. Dan kemudian kita jual untuk melunasi cicilan kesekian dari
tanah yang ada di Sumarekon tersebut. Saya tahu bahwa bagi seorang tua menyimpan harta untuk masa tuanya adalah supaya tidak merepotkan anak-anak. Karena orang tua kadang-kadang suka sakit, perlu biaya, asuransi pun sudah tidak bisa mengcover dan sebagainya. Tapi dia bilang, ya udah untuk Tuhan aku lakukan ini. Aduh, saya juga rasa gimana pada waktu ngomong demikian. Tapi karena dia mau melakukannya untuk Tuhan dan dia melakukannya dengan kerelaan, saya menganggap ini sebuah pengorbanan, sebuah keteladanan yang saya pikirkan harus menjadi contoh untuk kita sekalian. Kita bukan pemilik, kita hanyalah pengelola dari semua milik Tuhan. Dan apapun yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, kita mau berikan untuk Dia. Ayat terakhir, 2 Korintus 9 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian, 2 Korintus 9 ayat 10. Ia Allah yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kalau saudara dapat berkat, ingat dua hal ini. Pertama, saudara punya roti untuk dimakan, dinikmati. Tapi yang kedua adalah benih untuk ditabur. Jangan makan semuanya, engkau akan kelaparan di kemudian hari. Kalau saudara makan buah mangga, makan daging mangganya. Jangan makan peloknya, saudara. Kalau digigitin oke lah dagingnya. Tapi peloknya jangan ditelen. Saudara bisa masuk rumah sakit. Peloknya itu, bijinya itu mesti ditanam. Sehingga menghasilkan pohon mangga dan buah mangga yang lebih banyak. Dalam hidup kita selalu ingat prinsip ini. Ketika saudara punya uang di dompet, ketika punya uang di tabungan di bank, di deposito atau apapun, ingat ada roti untuk kita makan, ada benih untuk kita tabur. Apakah saudara selama ini makan semuanya sampai benih yang saudara harus tabur untuk orang-orang miskin, untuk pekerjaan Tuhan, saudara makan semuanya? Dan kalau kita melakukan itu, kita tidak sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Karena ada roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Dan Alkitab tadi berkata, Ia yang menyediakan roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Ternyata yang menyediakan roti dan benihnya itu bukan kita. Semua berasal dari Tuhan. Jadi ketika saudara tergerak untuk mensupport pekerjaan Tuhan misalnya. Nggak ada duitnya nih. Saudara doa sama Tuhan. Tuhan, Engkau lihat hati saya ingin menabur bagi pekerjaanmu. Tapi saya tidak punya uang sekarang. Saya berdoa, berikanlah saya bukan hanya roti untuk dimakan, tapi juga benih untuk ditabur. Aku nggak tahu caranya gimana, tapi doaku pasti akan dikabulkan Tuhan. Saudara akan melihat dalam beberapa bulan ke depan, itu berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Tidak seperti biasanya, dan engkau harus tahu bahwa itu adalah bagian benih yang harus engkau tabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Selama ini kita suka berdoa, berkati saya, artinya beri saya roti untuk dimakan. Give us each day our daily bread. Kita selalu minta roti harian kita. Tapi hari ini berdoalah, minta kepada Tuhan yang kaya itu benih untuk ditabur bagi pekerjaannya. Dan kalau engkau sungguh mau berdoa, Tuhan akan mengabulkan doa saudara. Dan engkau akan menjadi orang yang tidak kikir, tapi bermurah hati mensupport pekerjaan Tuhan. Seperti saudara ketahui, oleh anugerah Tuhan, kita telah membeli sebidang tanah sekitar 2 hektar di Sumarekon, Bandung, Gede Bage. Dan kita mengurus izin gerejanya. Bandung Timur sejauh yang saya tahu, jarang atau bahkan hampir tidak ada gereja yang punya izin di sana. Dan oleh anugerah Tuhan, melalui caranya Tuhan, tahun yang lalu kita mendapatkan izin resmi gereja. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Sebab kalau saya dengar 7 gereja ditutup di Ranca Ekek, beberapa gereja yang lain di Geruduk Masa di Bandung Timur, ada satu yang di perumahan di samping tanah yang kita beli juga digeruduk oleh massa. Aduh,
Ada satu HKBP beberapa bulan yang lalu ditutup saudara. Bandung Timur daerah yang sampai hari ini banyak mengalami kesulitan. Kita satu-satunya gereja yang dapat izin resmi. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik. Luar biasa, ini adalah anugerah. Tidak tersirat sedikit pun dalam pikiran saya. Karena kita doanya lebih banyak, karena kita lebih hebat. Sama sekali tidak, hanya satu kata. Only by grace, hanya kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita tidak menggunakan kesempatan terbuka itu untuk membangun gereja, saya rasa kita bersalah, kita berdosa kepada Tuhan yang telah memberikan kasih karunia. Dan Tuhan juga menggerakkan untuk kita bisa bersama-sama membangun sebuah museum kisah-kisah Alkitab modern dari Kejadian sampai Wahyu. Semacam theme park yang kita akan beri nama The Journey. Journey to Eternity. Perjalanan menuju kekekalan. Dan terutama untuk anak-anak remaja. Itu akhirnya bisa masuk ke tempat ini. Pikirannya terbuka. Dan mereka melihat seluruh Alkitab ini dipampangkan di depan mata mereka. Sehingga pola pikir mereka berubah. Saya ingat adiknya Benny Hinn, Bapak Henry Hinn, waktu makan sama-sama saya cerita tentang ini. Dan dia bilang, Pastor, kalau engkau berhasil membangun tempat ini, engkau akan mengkhotbahkan Injil lebih banyak kepada orang-orang yang mendengarnya dari khotbahmu seumur hidupmu. Saya pikir mungkin juga saudara sekalian. Karena orang yang mendengar khotbah saya walaupun cukup banyak, itu ketika ada orang masuk ke sini, dia melihat tentang kisah Yesus, bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus mati di salib. Lebih banyak orang akan mengenal Injil Yesus melalui apa yang kau bangun, dari apa yang engkau khotbahkan seumur hidupmu. Saya pikir Tuhan, saya mau tempat ini menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tapi tentu saya tidak bisa sendirian. Saya mengajak seluruh jemaat dan siapapun saudara untuk terlibat di dalam pembangunannya. Sehingga kita bisa satu kali berdiri oleh anugerah Tuhan pada hari peresmiannya. Dan kita bilang Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Dulu pada waktu kita membangun gedung ini, kita juga tidak punya dana. Dan banyak orang berpikir, mana mungkin, gak mungkin terjadi. Bahkan ada yang menubuatin saya, saudara, tidak mungkin terjadi, bukan dari Tuhan. Aduh, saya gemetar juga, tapi saya rasa saya nggak pernah dengar suara itu dari Tuhan. Kenapa Tuhan ngomong lewat dia, bukan lewat saya? Saya tolak itu dalam nama Yesus. Dan pada hari peresmiannya, saya tengking itu roh, saudara sekalian, yang mengintimidasi. Dan waktu peresmiannya selesai, itu sudah 10 tahun yang lalu ya. Sudah 10 tahun yang lalu. Nabi palsu saya bilang. Pembohong. Dan sampai hari ini kita bisa menggunakan sudah 10 tahun oleh anugerah Tuhan. Karena Allah yang melakukan. Dan saya percaya hari ini sudah dibangun saudara. Bulan ini seluruh tiang pancang sudah dicor. Akhir tahun semua akan naik sampai ke atas. Haleluya. Cepat juga ya. Karena duitnya saudara, tiap bulan kira-kira 3,5 miliar kita harus bayarkan. Besar sekali, melampaui kekuatan kita. Tapi saya percaya kalau kita sama-sama, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di sini nggak ada nama saya saudara. Ini namanya Gereja Bethel Indonesia. Di gedung ini juga sama. Ketika ada pembangunan semacam ini, saya, para pengurus yang lain, kita nggak punya sedikit pun kesempatan untuk kita bilang ini punya saya dan sebagainya. Kita semua sama-sama pelayan-pelayan Tuhan yang rela menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang nggak mau nyumbang, nggak apa-apa. Karena nggak pernah ada paksaan. Kalau saudara nggak punya duit, sumbang doa aja saudara-saudara. Nggak jadi masalah. Kalau ada bapak ibu yang baru pertama kali berkunjung ke gereja ini, saudara bilang, waduh baru sekali kok diminta untuk menabur nih. Nggak apa-apa, saudara tidak kasih persembahan. Sebab ini proyeknya Tuhan, Tuhan yang akan mendanai dengan caranya sendiri.
Tapi kalau engkau tergerak, saya percaya supply dari sorga akan terjadi dalam hidup saudara. Aduh gimana Pak, saya mau nyumbang tapi masih ada utang nih yang saya belum bereskan. Apa utangnya saya pending dulu ya, saya nyumbang untuk Tuhan. Bayar dulu utang saudara. Utang dibayarin, diberesin saudara-saudara. Jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi percaya waktu kita berdoa, ada benih yang Tuhan akan titipkan bagi kita untuk kita bisa menabur. Jadi orang bisa melihat nanti ada market Abraham dan Ishak, tabernakel, market Yerusalem, kisah Nabi Yunus, next. Ada patung keadaan zaman Alkitab, visualisasi Bible story, teknologi 5D, creation not evolution, ada photo booth, kita bisa berpakaian seperti orang Mesir dan yang lain-lain, next. Ya ada jalan seperti lorong-lorong yang kita bisa lihat, ada berbagai scene dari Alkitab, berbagai peristiwa-peristiwa Alkitab yang akan dimunculkan. Akhir bulan ini seorang rekanan dari Amerika, Museum of the Bible akan datang ke Bandung dan kita akan berdiskusi lebih jauh. Awal bulan September yang bangun Museum of the Bible di Amerika Serikat dan di Afrika akan datang ke Bandung karena mereka sudah siap untuk mensupport, memberikan ide dan sebagainya supaya itu bisa terwujud. Next. Kita kerjasama dengan Creation Museum dan juga Ark Encounter yang ada di Kentucky di Amerika Serikat. Kita kunjungi dan mereka memberikan beberapa masukan yang sangat berharga, saudara. Saya sudah bicara bagaimana proses digitalisasinya, bagaimana robotiknya. Saya udah konsultasi sama yang dulu bangun Dufan, dunia fantasi, ada banyak permainan di sana. Tuhan mulai pertemukan dengan banyak orang yang selama ini tidak pernah saya kenal dan mulai satu demi satu melengkapi satu dengan yang lain. Museum of the Bible, Washington DC, akhir bulan ini orangnya akan datang ke Indonesia. Sight and Sound Theater, jadi akan ada teater, ya kisah-kisah Alkitab akan didramakan, drama musikal, dan kita akan pakai drama musikal sesuai dengan kekayaan Indonesia. Ada lagu pop, lagu jazz, lagu bossa nova, lagu dangdut, lagu apa, begitu saudara. Saya udah lihat beberapa kali di Amerika Serikat, modelnya Broadway, kolosal, bagus sekali. Tapi saya rasa Indonesia kalau soal kesenian gak kalah saudara-saudara. Jadi kita mau olah sesuai dengan kontekstual yang ada. Dan kita membutuhkan ide-ide orang-orang muda yang ngerti soal digital dan sebagainya. Dan saya mau bilang, ayo kita bergandengan tangan. Ayo kita bekerja sama. Buat saya yang penting visi dan misinya bisa terjadi saudara-saudara. Sehingga satu kali Bandung akan menjadi kota wisata religi. Orang-orang dari seluruh Indonesia akan datang ke Bandung dan mereka melihat tempat ini. Ini akan jadi berkat untuk seluruh tubuh Kristus. Dan kita rencanakan pasangin juga penjelasannya bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Supaya orang-orang, turis-turis bisa datang ke Bandung. Haleluya. Saudara buka toko di sana, pasti laku saudara. Bener, serius. Saudara jual makanan di sana. Ini daerah dulu juga, ini kan daerah sepi nih saudara. Sekarang dari ujung ke ujung, segala macam makanan. Karena begitu kebaktian 1, 2, 3, 4, bung. Orang-orang masuk kemana-mana. Saya percaya kehadiran gereja harus menjadi berkat. Kita mau melakukan berkat besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Lihat klipnya. Construction of the Journey Project has finally begun. This complex will house a church, a concert hall, and also the first of its kind interactive Bible museum. We hope that this will be a place where the Bible will come to life and be a gateway for the next generation to experience the Bible, not just by reading, but by seeing and experiencing the Bible coming to life.
Indonesia, with its population of over 270 million people, is the most populous Muslim country in the world. Strategically located in Bandung, in West Java, the home of the Sundanese people, the largest unreached people group in the world. The journey will be a new avenue for the gospel to reach the lost. Help support in prayer and come and participate in building the journey together with us. God bless you. Ya, di seberang kita ada masjid besar sekali, Al-Jabar. Saya dengar 1,6 triliun, Pak Ridwan Kamil dan tim yang membangunnya. Tapi kita bangun di sini, di sana di paling bawah ada Museum Nabi Muhammad, di sini ada Museum Nabi Isa. Jadi kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Haleluya. Saudara-saudara, ayo bersama-sama mendukung proyek yang besar ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang tanya sama saya, kapan Pak selesainya? Ya tergantung dari dananya, saya bilang. Mungkin 3 tahun. Saya harapkan tahun depan, mungkin bulan Maret, gereja tempat ibadah walaupun belum yang di atas tapi yang di bawah, kita sudah bisa masuk, saudara. Ya. Dan kita mulai adakan ibadah, mungkin kalau di sini belum di main hall-nya tapi di seperti ruang Betania di bawah, sambil kita mengerjakan bagian museumnya. Hari ini di tangan saudara ada formulir janji iman. Kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, saudara bisa ambil formulir ini, saudara bisa tulis. Mungkin para usher bisa membagikan kalau ada yang gak punya pulpen sekarang. Bisa kasih pulpennya. Dan saudara bisa pilih 15 juta, 25, 50, 100, 250, 500 juta, 1 miliar. Atau ada kolom kosong, artinya bisa menulis lebih kecil atau lebih besar dari jumlah yang tertera. Saudara bisa tulis dilunasi sebanyak berapa kali. Karena ini pembangunannya cukup panjang. Saudara bisa 3 tahunan. Jadi saudara nggak harus memberi hari ini ya. Nggak usah, aduh saya nggak bawa uang. Hari ini nggak terima persembahan ini. Karena ini janji iman saudara ya. Dan saudara bisa tulis 3 kali. Atau 5 kali saya cicil, 10 kali, 12 kali. Terserah saudara. Mulai kapan? Bisa bulan ini atau bisa bulan depan. Terserah saudara. Tulis nama, alamat. Dan sangat diharapkan ada nomor HP dengan WA dan satelit ibadah berapa biasa. Misalnya di sini Mekarwangi pagi, begitu 1. Kalau saudara menyaksikan secara online, ada digital online, Bit.ly Janji Iman 2023, saudara tinggal klik, nanti bisa masuk. Ya, jadi saya minggu lalu diberitahu bendahara ada persembahan yang masuk secara ke bank dan kita nggak tahu siapa orangnya, siapa namanya. Karena memberinya secara tunai dan coba dilacak sampai ke Jakarta. Akhirnya puji Tuhan bisa ketemu orangnya. Dan kalau Bapak atau Ibu menyaksikan ini kami ingin berterima kasih. Karena kita nggak tahu dari mana dia jemaat online. Ya, tidak bergereja di tempat kita. Tapi dia digerakkan Tuhan karena visi ini. Karena saya bilang bahwa ini adalah untuk tubuh Kristus. Dia kirim 1 miliar saudara. Dan kita tidak tahu dari mana. Kalau ada Bapak Ibu yang menyaksikan program ini. Dan saudara yang memberi, Tuhan kiranya memberkati. Ya, jadi orang bisa memberi dari mana saja. Dan kita akan gunakan untuk pembangunan yang ada. Bisa dikirim ke rekening yang tertera di sana. Ya, di beberapa tempat juga saudara bisa lihat nomor rekening pembangunan GBI Battle pembangunan. Tapi kalau saudara ingin melunasinya secara beberapa kali, dicicil beberapa kali, 10 kali, 12 kali. Saya sarankan gunakan virtual account BCA Anda ditambah dengan nomor 07548, tambah nomor HP yang didaftarkan dalam formulir ini. Supaya tidak tertukar. Ya, karena kalau saudara transfer tunai, kita nggak tahu siapa namanya, begitu. Ya paling namanya NN, saudara. Kalau ditransfer harus dilacak satu persatu. Tapi kalau virtual account, saudara mau ada berkat, saudara mau sumbang bulan ini, bulan depan, bisa berkali-kali. Saya sarankan pakai virtual account, tambah dengan angka 07548 tambah nomor HP Anda. Ya, jadi misalnya nomor HP-nya 08 sekian,
maka nomor virtual account Anda adalah 07548 ditambah 08 yang merupakan nomor HP saudara. Tapi formulirnya diisi dulu dan ini akan kita proses ke bank dan baru seminggu setelah ini saudara boleh memberikan persembahan. Nanti yang sudah WA oleh sekretariat akan diberi petunjuk lebih jauh. Ini cara teknis, ada berbagai cara, tapi yang paling penting mari kita lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, kalau ada yang tidak tergerak, it's no problem. Jangan merasa bahwa aduh saya terintimidasi. Nggak usah saudara, nggak nyumbang nggak apa-apa. Tapi kalau saudara tergerak, silahkan menabur. Karena kita mau melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau pakai sarana ini untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk hormat nama Tuhan. Jadi saudara bisa ambil formulir ini, saudara bisa tulis. Pada saat ibadah ini, kalau ada yang bilang minggu depan saja saya bawa, it's okay, terserah saudara. Karena pemberian itu harus sukacita, sukarela, dan ditujukan untuk Tuhan, bukan hanya untuk menyenangkan manusia. Setuju saudara? Ya, tapi kalau saudara ingin menulisnya pada saat ini, kita mau berdoa. Setelah itu saya akan berikan kesempatan saudara menulis. Kalau ada yang perlu pulpen, saudara bisa dapatkan setelah ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu.